Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Erik Herianto. Nah, pada jumpa kali ini saya ingin berbagi ide kreatif membuat gelang dari jenitri, teman-teman. Nah, ya, kreatif dan menariknya adalah bahwa ini dari manik-manik jenitri yang kita rangkai menjadi gelang, tapi sekaligus bisa kita gunakan untuk berdoa rosario. Jadi ini gelang rosario. Nah, kita memanfaatkan jenitri ukuran yang berbeda, yang kecil sebagai spacer dan yang besar sebagai manik-manik untuk menghitung doanya. Dalam contoh ini adalah gelang rosario standar untuk berdoa Maria, Salam Maria. Nah, kita yang manik-manik utama yang biasanya kita gunakan adalah 10 manik dan selebihnya adalah 3 manik Salam Maria dan satu Bapa Kami. Untuk penentuan ada satu ini tergantung kreativitas kita juga, teman-teman, karena dalam manik ini rangkaiannya membutuhkan ukuran yang standar bisa masuk pergelangan orang dewasa. Ya, ini kami sesuaikan, ternyata bentuk yang menarik adalah 1, 3, 1, 10. Nah, kalau yang dengan 1, 3, 10 rangkaiannya sudah cukup, sebenarnya juga tidak apa-apa, nanti kita tinggal menyesuaikan saat berdoanya. Nah, jadi teman-teman, ini rangkaian biasa dari biji jenitri. Biji jenitri ini adalah satu biji dari pohon jenitri yang dikupas, yang diolah sedemikian rupa, terus diberi lubang dan bisa kita gunakan menjadi bahan manik. Terus rangkaian utama ini kita simpul dengan sistem tarik ulur dan kita beri salib. Kita gunakan penguncinya dengan jenitri kecil. Kalau cara pakainya sendiri cukup mudah, tinggal tarik ulur innya ini direnggangkan, terus teman-teman bisa masukkan ke lengan seperti ini dan pegang salah satu, tarik dek ya, yang ini tahan ke sini. Dah teman-teman, jadilah rosario kita sudah masuk ke pergelangan tangan. Oke, kita coba membuat atau praktek sederhana untuk bikin rosario ini. Kita mulai dari bahan-bahan yang kita gunakan, yaitu yang pertama tentunya manik jenitri atau rudraksa. Ini kita buat dalam 2 ukuran, besar dan kecil, 10, 1, 3, 1, sama nanti spesialnya yang kecil. Terus yang berikutnya salib dan benang nilon seperti ini. Ini kita gunakan yang ukuran 0,8, teman-teman. 0,8 itu 0,8 mili. Jadi ukurannya mungkin ini dalam kategori yang benang besar ini, nilon besar ini. Oke, untuk warna kita gunakan warna yang senada, dalam hal ini dominan coklat, karena kita ingin menampilkan kekhasan dari alaminya buah atau biji jenitri ini. Terus selain bahan, kita mungkin akan butuh alat, yaitu mungkin gunting untuk memotong, nanti motong benangnya terutama, serta korek api yang seperti ini, yang mudah untuk nanti membakar simpul mengaitkan lelehannya. Oke teman-teman, kita coba mulai praktek. Cara merangkainya cukup mudah, teman-teman. Kita mulai dengan memasukkan maniknya ke dalam benang. Kalau benang ini
terlalu ujungnya terlalu susah untuk dimasukkan, kita bisa pipihkan dengan membakar bagian ini. Tapi misalnya teman-teman ada cara lain, misalnya dengan bisa dengan lem yang nanti mengering, itu juga bisa nanti akan memipihkan ini. Nah, ini saya gunakan alat bakar seperti ini, koreknya, dan kita bisa pipihkan. Oke, kita mulai dari manik yang kecil ini dulu, satu, terus kita masuk ke bagian yang ini adalah bagian yang ini, nanti akan ke sini teman-teman. Kita terus masukkan yang manik besar satu ya. Ini karena bagian ini kurang kaku, kita coba pipihkan lagi supaya nanti masuknya lebih mudah. Oke teman-teman, ini sudah lebih enak. Terus satu spacer lagi seperti ini ya, kita masuk ke yang 3, 1 2 3. Terus kita ambil yang kecil sebagai pembatas, baru masuk yang 1. Oke, kita lanjut spacer 1 lagi. Kita masuk ke yang 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kita sudah sampai pada yang manik ini. Lalu selanjutnya kita tutup dengan manik kecil. Oke, bagian yang ujung ini supaya tidak lepas bisa kita simpul dulu seperti ini misalnya. Terus kita tentukan seberapa panjang kita akan memotong benangnya teman-teman. Caranya cukup kita arahkan ke tengah seperti ini. Ini nanti yang di bagian luar. Nah, ini bisa kita arahkan seperti ini, mau seberapa kita masuk sisanya. Nah, kita sisain aja yang lebih panjang sedikit supaya kita nanti bisa merapikan. Nah, kita bundel dulu atau simpul dulu di bagian ini. Oke. Oh ya, untuk yang berikutnya adalah membuat simpulnya. Oh ya, tadi saya lupa untuk yang satu alat lagi yang belum saya perlihatkan itu ini nanti ini terhubung dengan kait yang nanti akan membantu membentangkan. Jadi ini alat juga yang bisa kita gunakan untuk membantu menjepit ini supaya kita bisa berkreasi di atas meja. Nah, baru yang ini sudah kita kaitkan seperti ini, kita akan membuat simpul di bagian ini teman-teman, di bagian ini. Nah, caranya ini benangnya nggak usah kita putus, nggak apa-apa. Nah, supaya ini simpulnya masih nggak buyar. Oke, terus ini yang untuk membuat simpul di lilitannya sini. Jadi caranya ini panjangnya kira-kira seukuran segini nih, yang keseluruhan. Jadi ini yang kita gunakan untuk simpul berikutnya, ini yang kita gunakan untuk simpul saat ini. Jadi kira-kira kalau di total panjangnya ya mungkin sekitar 25 cm teman-teman. Oke, kita coba mulai. Ini simpulnya cukup kita lengkungkan seperti ini di sini, terus kita pegang dengan tangan satunya. Nah, bagian yang ujungnya putus, yang sudah kita putus, ini kita lilitkan ke sini, ke belakang, ke arah sana.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aja gitu. Kira-kira cukup untuk membuat simpul mengunci tarik ulurnya, supaya tarik ulurnya itu tidak gampang merosot. Oke, oh ya. Setelah itu kita masukkan yang sisanya ini ke bagian ini, ke bagian yang tadi kita lengkungkan. Oke, seperti ini. Terus bagian ujung yang kita tekuk tadi kita tarik. Jadi nanti akan masuk ke dalam seperti ini. Oke, kalau sudah ini kita tarik. Nah, ini simpulnya sudah jadi teman-teman. Kita lepas bisa. Nah, ini simpul tarik ulurnya sudah bisa. Gitu. Terus kita potong bagian yang lain dari yang benang yang belum kita potong tadi. Kira-kira cukup untuk membuat simpul tadi. Kira-kira sisanya sama dengan tadi, tapi setelah ini disimpul, kira-kira sekitar 25 cm. Nanti teman-teman coba praktik sendiri, gunakan ukuran yang lebih aman. Nah, kalau sudah menemukan pola, barulah itu teman-teman bisa gunakan ukuran yang paling hemat, karena benangnya mungkin untuk pembuatan banyak juga kita harus berhemat. Kebetulan kalau cuma satu mungkin tidak begitu bermasalah. Nah, setelah kita dapatkan simpulnya ini, kita sekarang tinggal memasang salib. Kita pasang salibnya itu di bagian sisa dari tali yang kita gunakan untuk menyimpul tadi. Caranya adalah kita harus membuat ikatan di segitiganya ini dulu. Nah, jadi misalnya seperti ini. Ini saya gunakan yang tali pendek untuk membuat simpul pengunci jaraknya seperti ini. Ya, perhatikan seperti ini. Terus ini kita tarik aja, kita pepetkan karena kita gunakan supaya lebih pendek aja, supaya mepet. Tapi kalau teman-teman menghendaki yang segitiganya jauh, ya seperti ini aja nggak apa-apa. Nah, saya lebih suka yang agak mepet, jadi ini saya pepetkan seperti ini. Oke. Nah, setelah center segitiganya sudah kita dapat, bagian yang panjang ini nanti kita gunakan untuk membuat simpul. Jadi untuk yang membuat simpul itu kita masukkan salibnya. Jadi salibnya kita buat di sini. Terus ini nanti yang akan mengikat ke bawah. Kenapa demikian? Supaya ini kalau ketarik ini akan terikat oleh simpul yang melilit ke bawah tadi. Jadi ini simpul yang ini kita gunakan untuk yang nyantolkan salib ini. Nah, caranya adalah ini bisa kita masukkan ke dalam segitiganya seperti ini untuk menahan atau membuat ukuran jaraknya ke salib. Ini kita masukkan saja. Ya, seperti ini. Nah, untuk mandeng kita gunakan lagi alat bantunya tadi seperti ini. Ya, untuk menahan supaya kita bisa mandeng untuk membuat simpulnya. Oke. Ini. Jadi ini yang terkait. Ini bisa kita gunakan ukuran yang kita inginkan. Terus bagian yang ini, bagian yang satunya kita gunakan untuk pengunci simpul nanti. Jadi ini bagian ini kita tekuk ke bawah seperti ini. Nah, jadi yang bagian ini untuk membuat lilitan yang panjang, yang kita
kita kaitkan dengan salib. Bagian yang ini yang kita gunakan untuk menguncinya. Jadi ini tugasnya hanya mengunci saja, nanti sisa simpulannya. Nah, mulainya caranya proses bisa kita mulai dengan membuat lilitan, sama ketika kita membuat lilitan di simpul apa tadi namanya, di simpul tarik ulurnya 5, 6, 7, kita buat sama aja 8. Oke, kita gunakan 7 atau 8. Nah, ini 8 aja. Kita masukkan di bagian ini, sama seperti kita nyimpul di bagian tadi, di bagian simpul tarik ulurnya. Nah, tinggal bagian yang penguncian ini kita tarik. Jadi nanti akan masuk ke sini, terus kita tarik keduanya. Nah, tadi seperti ini teman-teman hasilnya. Ini bagian tarik ulurnya. Ini bagian penguncinya naik satu ke atas. Dan kita rapikan. Terus ini yang ke bawah. Jadi ini nanti kalau diputus sudah terkunci, ini nggak bisa lepas. Caranya berikutnya adalah kita potong sisanya. Nah, ini ukuran tadi lebih mempermudah kita untuk menyimpul aja. Tapi kalau memang teman-teman bisa dengan ukuran yang lebih banyak dan bisa membuat tali simpulnya lebih mudah, ya nggak apa-apa, supaya bisa hemat penggunaan benangnya. Oke, bagian ini bisa kita lepas. Ini kita lelehkan ujungnya. Nah, trik untuk melelehkan ini jangan dimatikan aja teman-teman. Dalam masih posisi nyala ini tekankan aja ini, nanti biar lelehannya tidak mendingin. Nah, jadi masih dalam posisi panas. Bisa nempel di bagian yang kita inginkan. Jadi setelah kita panasi seperti ini, tidak usah kita matikan dulu, terus kita tekan. Jadi besinya masih panas. Oke, ini sudah jadi. Nah, sebenarnya teman-teman tadi juga bisa langsung sih membuat jarak ininya, tapi saya sih lebih mudah setelah ini terangkai baru kita tentukan seberapa panjang akan menggunakan tarik ulurnya. Nah, misalnya kita sesuaikan lagi seperti ini. Hanya memang lebih boros dari sisi penggunaan benangnya. Teman-teman kalau memang untuk produksi massal mungkin harus tentukan ukuran yang yang paling hemat menurut teman-teman. Jadi nanti penggunaan benangnya bisa untuk banyak rosario. Nah, proses akhirnya ini juga sama, kita potong, terus kita lelehkan. Nah, terus potong, kita lelehkan. Oke, rosario kita sudah jadi teman-teman. Sudah bisa kita gunakan. Kita pakai seperti ini. Dan menarik bukan? Oke teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Jika video ini bermanfaat, semoga teman-teman berkenan subscribe dan like video-video di channel ini supaya bisa kami suguhkan video-video yang akan lebih bermanfaat. Terima kasih atas dukungan untuk perkembangan channel ini. Bye bye teman-teman.